cyberbullying dan pencegahannya. Ayah bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam video ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan ayah bunda sekalian. Saya di sini Enjang Wahyuningrum, psikolog dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar atau membahas tentang tradisional bullying. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Ayah bunda mungkin sudah sering mendengar istilah cyberbullying ini. Cyberbullying ini memang meningkat sejalan dengan tumbuhnya teknologi digital. Pemakaian internet serta media sosial yang semakin tinggi, maka membuat semakin meningkatnya perilaku bullying di dunia maya. Itu yang disebut sebagai cyberbullying. Cyberbullying sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer atau jejaring sosial dunia maya atau lewat telepon seluler atau peralatan elektronik lainnya. Jadi segala bentuk kekerasan seperti ejekan, penghinaan, intimidasi, mempermalukan yang dilakukan oleh anak atau remaja dan dialami oleh teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet atau teknologi digital atau telepon seluler. Yang perlu diingat adalah bahwa cyberbullying ini kemudian dianggap valid bila pelaku dan korbannya berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Karena apabila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka akan dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber stalking atau cyber harassment. Korban cyberbullying ini cenderung kemudian merasa tidak berdaya, pasrah ketika mengalami bullying. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan cyberbullying ini. Kadang ada faktor balas dendam atau bisa jadi seseorang yang pernah menjadi korban dan ingin membalas dendam dan merasa puas jika melihat orang lain dipermalukan dengan atau tanpa kehadiran penonton. Jadi ayah bunda, sebenarnya ada beberapa bentuk cyberbullying yang sering terjadi. Menurut namanya Willard dalam bukunya Cyberbullying and Cyber Threats tahun 2005 itu menyebutkan bahwa ada bentuk-bentuk cyberbullying. Antara lain yang pertama itu namanya flaming. Ini merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Kemudian perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam chat grup di media sosial, seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju. Kemudian yang kedua ada namanya harassment. Itu merupakan perilaku mengirim-ngirim pesan dengan kata-kata yang tidak sopan, yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan, yang dikirimkan bisa melalui email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial secara terus-menerus. Harassment ini merupakan hasil dari tindakan flaming tadi, tapi dalam jangka yang panjang. Harassment dilakukan dengan saling berbalas pesan atau kadang disebut sebagai perang teks. Yang ketiga, denigration merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud itu merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang kemudian mengirim gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain. Yang keempat, impersonation. Ini merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Sedangkan yang kelima, outing and trickery. Ini merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain dan foto pribadi milik orang lain. Trickery ini merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar dapat mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Yang keenam ada namanya exclusion. Ini merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Sedang yang ketujuh itu cyber stalking, merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman
yang membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Ayah bunda pasti dapat membayangkan bagaimana dampak perilaku tersebut bagi korban. Mereka cenderung pasrah ketika mendapat gangguan dari pelaku, harga diri mereka kemudian menjadi turun, mengalami perasaan takut, cemas, sedih, dan marah yang muncul dan mengganggu aktivitas mereka. Beberapa dari mereka kemudian menjadi enggan saat harus menggunakan perangkat digital, terkadang membuat prestasi belajar mereka menurun, tidak ingin pergi ke sekolah atau kegiatan sosial yang lain. Nah, ayah bunda dapat membantu mencegah terjadinya perilaku cyberbullying pada anak. Yang pertama yang dapat dilakukan oleh ayah bunda adalah tetapkan aturan bagi anak tentang penggunaan media sosial. Misalnya apa saja yang boleh atau tidak boleh diposting di media sosial. Siapa saja yang boleh menjalin pertemanan dengan anak di media sosial. Kemudian siapa saja yang boleh melihat postingan anak. Yang kedua, ayah bunda dapat mendorong anak untuk senantiasa bertanya pada diri sendiri sebelum membuat suatu postingan di media sosial. Kemudian membayangkan mengenai efek yang akan dirasakan apabila menerima pesan-pesan negatif dari orang lain. Yang ketiga, anak dilarang untuk membuat komentar negatif terhadap postingan orang lain, serta jangan mudah untuk ikut-ikutan teman lain yang tengah melakukan perilaku cyberbullying tersebut. Nah, yang keempat, ingatkan anak supaya tidak membuka pesan di internet dari orang yang mungkin tidak dikenalnya. Dan jangan lupa untuk selalu log out atau keluar dari semua akun yang telah selesai digunakan supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Yang kelima, ayah bunda wajib untuk berteman dengan anak-anak di media sosial. Selain itu, doronglah anak untuk menceritakan pengalamannya ketika mereka menggunakan media sosial supaya ayah bunda juga mengenal perilaku anak di dunia maya. Nah, selanjutnya merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh ayah bunda bahwa tindakan cyberbullying ini dapat masuk ke dalam kategori tindak pidana cyberbullying. Informasi ini dapat disampaikan kepada anak supaya mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jadi sebenarnya ada dasar hukum yang menjadi aspek-aspek tindak pidana cyberbullying di Indonesia. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering disebut Undang-Undang ITE. Pada undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying dengan ancaman hukuman antara 6 hingga 12 tahun penjara dan bahkan dendanya 1-2 miliar. Pasal-pasal tersebut bisa ayah bunda lihat, cari sendiri, ada pasal 27, kemudian ada di pasal 28 ayat 2, dan kemudian ada di pasal 29. Jadi ayah bunda perlu selalu mengingatkan putra-putri kita untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosialnya. Nah, kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silakan ceritakan di kolom komentar yang sudah tersedia, atau misalnya ayah bunda punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga ditulis dalam kolom komentar di bawah ini. Sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sekian, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.